Halo pemirsa, bagaimana nih keadaan Anda hari ini? Semoga senantiasa baik-baik saja ya. Dalam video kali ini saya akan bagikan tips untuk balikan dengan mantan. Ketika Anda tidak berhasil move on, ya, Anda tidak berhasil menemukan orang yang lebih baik dari mantan Anda, maka memang tidak ada salahnya untuk kembali dengan mantan Anda. Karena Anda pernah punya momen bersama dengan dia. Sudah jelas Anda tahu bagaimana karakternya, sudah jelas Anda tahu baik buruknya dari mantan Anda. Tentunya tips ini hanya bisa digunakan ketika mantan Anda belum memiliki pendamping hidup ya. Apabila mantan Anda sudah memiliki pasangan, ya, jangan sekali-kali gunakan tips ini karena Anda bisa jadi perebut pasangan orang. Oke? Jadi pastikan si mantan Anda itu memang masih sendiri atau belum menikah ya, agar Anda tidak mendapatkan dosa dari langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mendapatkan dia. Namun sekali lagi saya himbau bagi pemirsa, apabila nanti Anda punya unek-unek atau Anda ingin berpendapat, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, inilah pemirsa beberapa langkah untuk bisa balikan dengan mantan yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus bisa memberikan komunikasi yang positif dengan dia. Ya, harus bisa komunikasi yang positif. Jangan menganggap bahwa diri Anda masih penting. Jangan menganggap bahwa dia itu dan juga Anda masih punya hubungan spesial. Tapi Anda harus fokus membangun komunikasi yang baik dengan dia. Ya, anggap sebagai teman. Karena banyak sekali saya dapati orang yang ingin balikan dengan mantannya, dia memposisikan dirinya seolah-olah masih menjadi orang spesial dari si mantannya. Alhasil apa? Dia malah bersikap arogan. Dia malah bersikap terlalu berlebihan kepada si mantannya tadi. Padahal statusnya mereka sudah putus, mereka sudah pisah. Paham ya? Jadi memang langkah pertama Anda harus fokus untuk membangun komunikasi yang baik dengan mantan Anda. Hilangkanlah hal-hal atau pembicaraan-pembicaraan yang membuat mantan Anda tersinggung atau membuat kesenjangan antara Anda dan juga mantan. Ya, komunikasi yang baik ini juga bisa membuat Anda dan juga mantan Anda kembali akrab dan tidak canggung. Ketika Anda sudah berhasil membangun komunikasi yang baik dengan mantan, kalian bisa terus berkomunikasi dengan lancar ya. Tentunya Anda harus melakukan langkah yang kedua. Apa itu langkah yang kedua? Yakni Anda harus bisa membaca momen. Anda harus bisa membaca momen kapan saat yang tepat untuk dekat lagi dengan mantan, dalam artian ketemu dengan mantan, kapan saat yang kurang tepat. Ketika mantan Anda ia sedang sibuk atau dia menolak untuk ketemu dengan Anda, maka jangan pernah paksa dia untuk ketemu dengan Anda. Jangan pernah memaksakan kehendak Anda kepada mantan Anda tersebut. Anda harus tetap bersikap tenang, ya. Anda harus bisa tetap bersikap elegan. Tunggu momen yang pas sampai dia benar-benar mau menemui Anda. Jangan tiba-tiba datang ke rumahnya, jangan tiba-tiba mendatangi di tempat kerjanya, atau jangan tiba-tiba mengirimkan sesuatu kepada dia. Khawatirnya ketika Anda bersikap seperti itu tidak bisa baca momen, akan membuat mantan Anda merasa risih. Padahal hatinya itu belum siap untuk bisa kembali dengan Anda atau belum siap bertemu dengan Anda. Kemudian hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah jadilah versi terbaik diri Anda. Ingat pemirsa, waktu yang Anda lalui ini harus bisa Anda gunakan sebaik mungkin, harus bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin. Jangan biarkan mantan Anda masih melihat diri Anda dalam versi yang lama. Karena apa? Karena bisa saja si mantan Anda itu tidak suka dengan sifat-sifat buruk Anda. Kalau Anda tidak membersihkan sifat-sifat buruk itu, bisa membuat mantan Anda tidak tertarik. Karena di matanya Anda adalah orang yang sama, orang yang membuat dia terluka, orang yang tidak menyenangkan di masa lalunya dulu. Oke, paham ya? Harus bisa memperbaiki karakter, harus bisa menjadi diri Anda versi terbaik Anda. Nah, kemudian yang keempat yang bisa Anda lakukan pemirsa, berkata jujur saat momennya sudah tepat. Momen yang tepat itu seperti apa sih Mbak Nima? Ya, momen yang tepat adalah ketika dia sudah
menerima Anda dengan tangan terbuka, dia sudah mau ketemuan dengan Anda, dia sudah bersikap baik kepada Anda lagi. Itu adalah momen yang tepat untuk jujur pada dia tentang perasaan yang Anda rasakan, bahwa Anda sebenarnya ingin kembali dengan dia. Tentunya Anda harus sungguh-sungguh ya dalam hal ini, tidak boleh untuk main-main. Anda harus benar-benar menunjukkan keseriusan Anda membuktikan bahwa Anda adalah orang yang benar-benar tepat untuk dia. Anda bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan dia gitu. Saya sarankan untuk jujur karena apa pemirsa? Khawatirnya dia itu sebenarnya punya rasa yang sama dengan Anda, namun karena Anda tidak kunjung jujur, alhasil membuat dia menutup kembali perasaan itu. Atau kalau nggak begitu, bisa juga khawatirnya ya si mantan Anda ini dia itu sebenarnya sedang didekati oleh orang lain gitu ya. Tapi karena Anda kurang begitu cepat untuk ngomong kepada mantan Anda, gak mau jujur kepada mantan Anda, akhirnya membuat dia terlanjur menjalin hubungan dengan orang baru gitu. Nah, masalah diterima atau tidak itu pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kalau sudah jodoh ya gak akan kemana. Yang jelas beberapa cara-cara tadi itu bisa membantu Anda untuk memperbaiki hubungan dengan mantan Anda ya. Ketika Anda memiliki niat yang baik, Anda imbangi dengan ikhtiar secara batin dan juga secara lahir ya. Anda berdoa kepada Tuhan yang terbaik, kemudian Anda menghadirkan yang terbaik juga, niat baik juga, ya insya Allah akan dipermudah jalannya. Tentunya sekali lagi pemirsa, ketika Anda berikhtiar untuk mendapatkan jodoh ya, termasuk balikan dengan mantan ini, Anda harus meniatkan ini semua sebagai hal yang serius ya, jangan untuk main-main. Nah itu tadi pemirsa beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat mantan Anda bisa kembali kepada Anda. Semoga dapat bermanfaat ya. Bagi Anda nih yang mungkin punya unek-unek dan ingin menambahkan, silakan Anda bisa langsung tulis di kolom komentar ya.